warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Baik, kali ini pemirsa kita kedatangan tamu spesial, seorang Ramayani Riance. Profesinya seorang penulis, sastrawan, dan juga merupakan kepala sekolah salah satu SMK negeri di Tebo. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Apa kabarnya Kak? Baik, hari sore. ini? Selamat sore, Alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID-19 kita mematuhi protokol kesehatan pemirsa. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam siapakah seorang Kak Ramayani ini, yakni boleh di-share kepada pemirsa di rumah profilnya Kakak. Oke. Ya, saya diri saya lah. Iya. Ya, saya alhamdulillah lahirnya di Jambi tanggal 25 Agustus. Kini saya menetap di Tebo. Tugas di Tebo dengan pindah-pindah tempat tugas ya. Pindah-pindah tempat tugas. Iya, karena tapi sudah menetap di Tebo. Iya, jadi orang Tebo sekarang. Iya. Lanjut Kak. Oke, kalau kuliah kemarin S1-nya di Unjang dan S2-nya di UNP Padang. UMP Padang. Ya, ambil manajemen sekolah. Manajemen sekolah jurusannya Kak. Luar biasa sekali. Dan sekarang menjadi kepala sekolah di salah satu SMK negeri boleh berapa? SMK Negeri 5 Tebo. Oke, SMK Negeri 5 Yang sebelumnya 5 di Tebo. SMK 7, kemudian sebelumnya juga di SMK 1. SMK 1 Tebo ya. Masih menetap di Tebo. Berpindah-pindah. Iya. Tapi awal pertama lulus PNS itu 2005 itu saya di SMA dulu. SMA 10. Lulus PNS. Ya. Di SMA 10 lanjut ke S2, kasih tugas belajar, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke setelah tugas belajar lanjut ke SMK sampai sekarang ya di dunia SMK lah. Dunia SMK lah. Memangnya perjalanan sebelum menjadi kepala sekolah ini bekerja sebagai apa? Sebelum kepala sekolah? Ya, Kakak ya, bekerja guru. sebagai guru lah. Ya, memang dari pendidikan, basic pendidikan ya. Ya, S1-nya kebetulan S1 bahasa Inggris di Unjang. S1 bahasa Inggris, jadi, pemirsa. Sedari kuliah mulai dari semester 2 udah ngajar di Stella Maris, Safrius 2 TK. Terus di kursus-kursus itu banyak, jadi sambil kuliah sambil belajar sambil gitu. Kuliah sambil belajar sambil bekerja juga namanya ya. Sekalian. Terus bisnis Oriflame sedikit gitu. Berarti banyak pengalaman. Berarti bisa lah ya ngisi waktu aja lah. Untuk everyday ya. Nah, itu intinya mengisi waktu dari kuliah kan. Jadi ya walaupun orang tua sudah beri kita ya kos yang baik, tapi insya Allah karena kita mau berbuat senang aja gitu. Jadi nggak ada. Enjoy aja ngejalaninnya. Ya, sambil itu kan di kursus-kursus itu kita ngajar kan sambil kita banyak ilmu juga. Jadi kan kebetulan kuliahnya di Fakultas Ilmu Keguruan juga kan FK Unjang. Nah, jadi sambil ngajar, sambil kuliah dan sambil bekerja pemirsa. Jadi inilah seorang Kak Ramayani yang juga merupakan kepala sekolah. Memang basicnya pendidikan pemirsa. Ya. Jarang-jarang lo perempuan itu menjadi kepala sekolah. Tapi di masa sekarang udah banyak juga ya perempuan menjadi kepala sekolah ya. Sekarang jadi kepala sekolah siapapun bisa. Iya. Karena sekarang kan udah seleksinya udah melalui calon kepala sekolah. Iya, benar. Terus kalau ASN kita kan ada tes. Iya. Sekarang bukan lagi namanya PNS tapi ASN. ASN ya. Jadi kalau kepala sekolah itu kalau yang negeri itu ada aturannya, pangkat minimal 3C, sudah sertifikasi, kemudian mengikuti tes calon kepala sekolah, pernah jadi wakil kepala sekolah juga. Nah, kalau sudah syarat itu ada, kita bisa ikut. Nah, siapapun. Kalau di swasta lebih simpel lagi. Yang penting yayasannya oke, jadi gitu ya. Berarti di SMK 5 banyak juga ya yang honorer. Iya, banyak. Semua sekolah itu banyak. Sekolah banyak. Ya. Tapi dan kami sangat membutukan mereka. Ya, karena tamu mereka membantu kita untuk mengajar, sangat, karena guru-guru yang honor itu luar biasa dedikasinya. Gitu. Jadi kita kan yang penting kan bidang keahliannya sesuai dengan mata ajarnya sama. Ya, karena ini harus balance sama karir jurusannya ya. Yang penting mereka
memiliki kemampuan ya profesional, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial ya, dan mereka memiliki kemampuan itu apa sebagai gurunya itu. Jadi intinya kalau yang mau kita ya gimana ya, nama sekolah kita pimpinan yang gimana sekolah itu berjalan. Nah, pokoknya mensupport dan mendukung. Nah, jadi kalau misalnya malah yang muda-muda yang honor malah lebih kreatif gitu kan. Saya bahagia sekali terbantu. Baik. Baik pemirsa, inilah seorang Kak Ramayani memang awalnya dari penulis, sastrawan dan menjadi kepala sekolah perempuan di SMK Negeri 5 di Tebo. Baik pemirsa, untuk menggali lebih dalam siapakah Kak Ramayani ini, kok bisa sih menjadi penulis dan sastrawan sebelumnya, kita menggali lebih dalam. Nantinya jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Salsayu Amelia dalam program BTV Inspiratif, masih bersama seorang Kak Ramayani, kepala sekolah SMK Negeri 5 di Tebo. Nah, baik pemirsa, kita melanjut obrolan kita sebelumnya Kak Ramayani tentang seorang karir dari menjadi penulis. Nah, penasaran nih, untuk menjadi penulis tentu tidak mudah ya, karena melawan rasa malas pemirsa. Baik menulis di mata kakak itu seperti apa, boleh di-share kepada pemirsa di rumah? Ya intinya menulis itu ya sesuatu yang natural saja, apa yang ada dalam pikiran kita, ya kan, yang kita rasakan, ya itu wujud kalau kita itu manusia bersyukur. Itu mendekatkan kita, ya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, peka terhadap lingkungan, itu saja. Ya intinya saya cuman mengisi waktu juga dengan menulis. Ya, paling ya nulisnya juga yang simpel aja, puisi. Nah, udah berapa nih karya tulis atau buku yang sudah di-launching? Kalau kebetulan bukunya baru 3, tapi kalau buku baru 3 yang sudah diterbitkan. Itu antologi pribadi. Boleh judulnya apa nih? Ya, dari pertama itu ada Sebungkus Kenangan, kemudian Berus dan Pertunjukan Hujan, dan satu lagi itu Di Bawah Cahaya Si Gombal. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Kak Ramayani sudah menciptakan dan menerbitkan bukunya. Nah, ada 3 buku dengan judul-judul yang beliau sebutkan tadi. Memang luar biasa sekali dengan inspirasi pribadi Kak Ramayani. Ya, semuanya lah. Intinya kalau puisi itu kan berbicara tentang umum. Mencurahkan semua isi hati, boleh juga dengan menulis, ya kan? Intinya biar kita rileks saja, biar bahagia aja. Bahagia. Berarti dengan menulis pemirsa, Kak Ramayani bisa bahagia, luar biasa. Oke, Kak. Tips dan trik dalam menulis itu seperti apa? Boleh di-share kepada pemirsa di rumah, karena yang nonton saya yakin sekali banyak pemuda-pemudi yang ingin menjadi apresiasi untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, bagaimana nih tips dan triknya menulis? Intinya menulis itu nggak usah terlalu banyak retorika pusing-pusing, yang jelas berproses saja. Tulis dan tulislah terus. Kemudian kita membaca banyak referensi, baca aja. Kalau kita mau nulis puisi yang bagus, bacalah puisi karya-karya yang berkualitas. Nah, kemudian seperti itu. Intinya yang baca, nulis. Nah, terus seperti itu aja. Karena menulis itu harus memiliki kosakata ya, Kak ya? Ya, itu kan kosakata yang banyak itu perindah-indahnya diksinya. Untuk memperindahnya ya. Intinya ya, tidak, kalau dalam menulis itu, kalau bagi saya ya mungkin kalau bagi orang bahasa kan lebih banyak lagi. Intinya kita menulis aja, seperti kita, kalau seperti kata Acep Zamzam Nur, siapa kayak mengasah sebuah batu akik gitu ya. Nah, batu itu akan jadi bagus sehingga kalau kita sudah tulis, kita baca lagi, kita lihat, kita perbaiki lagi. Kalau puisi itu khusus puisi seperti batu akik. Jadi intinya ya kalau mau nulis ya proses saja nulis. Terkadang tidak semua karya kita itu langsung bagus gitu kan. Kadang kita membaca itu, kita teliti lagi seperti itu.
Intinya kalau mau nulis ya nulis aja, nggak usah terlalu banyak retorika. Kemudian akan lebih baik juga kalau kita berada dalam lingkungan yang ada komunitasnya. Jadi kalau kita bergaul sama kawan-kawan komunitas penulis, kita bisa sharing karya kita seperti apa, terus di-share, nggak apa-apa. Kalau saya dulu deh awal-awal dulu seperti itu, sering saya posting, terus orang komen. Ya itu komen itu ya biasa lah. Gitu ya. Kadang ada baik, ada enggak, nggak apa-apa. Yang penting ya itu karyanya. Jika sudah mungkin menurut para penerbit atau senior kita masuk bisa diterbitkan. Ya, kasihlah sama penerbit untuk dibukukan, itu akan lebih baik. Boleh tahu nih dalam tahap penerbitan buku itu kita membayar atau bagaimana, Kak? Ya, itu tergantung bukunya, tergantung siapa penyairnya. Masalahnya di sini ya kita semua juga tahu. Ya, apalagi seperti saya kalau nulis puisi itu kan nggak komersil. Ya, beda sama novel, apalagi yang sama karya sastrawan yang lebih apa itu kan ya itu keberuntungan saja. Jadi intinya kalau kita mau menghormati karya kita ya kita bukukan saja. Tentu kita terkadang harus modal. Iya, ya mau tidak mau harus ya, kalau nggak tuh ya nggak kita nggak punya karya itu nggak tersimpan. Iya, benar sekali. Sekarang banyak sekali penerbit kalau kita mau itu. Nah, nanti ada ruang diskusinya juga, itu banyak kita difasilitasi. Ya mudah-mudahan lah ya ke depan kalau ada komunitas yang ya seperti kayak kantor bahasa ya, itu apa penerbitan itu ada sekarang kan kantor bahasa dan pembukuan ya. Kantor perpustakaan juga literasi seperti Duta Baca. Ya intinya kalau penerbit itu ya kalau puisi itu memang sangat tidak beruntung seperti novel yang lain. Ya intinya seperti penerbitan puisi sama buku itu sama nggak, Kak? Ya macam-macam itu. Ya itu sama penerbit lah intinya karena penerbit punya sponsornya. Ada yang bisa membayarkannya, ada kalau enggak tuh ya terpaksa kita kalau mau ya pakai kocek sendiri. Di Jambi ada nggak jasa penerbitan itu? Banyak gitu sih. Banyak ya? Banyak ada yang ya mungkin nggak perlu disebutkan di sini. Banyak intinya ya. Karena tapi di Jakarta yang lebih banyak, di Jogja itu banyak kawan-kawannya. Jadi kalau kayak di luar itu mereka buat buku itu udah kayak koceng goreng. Buat kayak bisnis apa aja. Ya kayak buat bisnis kacang goreng gitu, simpel aja, yang penting karyanya layak mungkin itu bisa dicetak. Selama menjadi penulis ada nggak membuat sebuah program literasi gitu? Saya sebenarnya banyak saya dari apa itu senang aja berbuat, bisa membuat event-event sastra gitu. Pertama kali di Tebo itu aja saya masuk dulu, saya buat komunitas namanya komunitas Tebo Art Community. Di situ saya buat pagelaran selama seminggu, ada workshop penulisan kreatif puisi, penulisan kreatif cerpen, penulisan pengemasan pembelajaran sastra, seminar itu selama seminggu. Nama acara itu kita ngundang, kalau penulisan cerpen saya ngundang Hamsat Rangkuti, kalau puisi saya ngundang Acep Zamzam Nur saat itu. Kemudian seminar sastra itu oleh Pusat Bahasa dulu masih Pak Dadang ya, terus Pak Yan Adlis dulu. Nah kemudian workshop musikalisasi puisi itu sama Papa almarhum Freddy Asri. Nah kemudian ada lomba baca puisi, juri-jurinya Didin Siroj, almarhum Firdaus, dan satu lagi dari kantor bahasa satu. Nah jadi saya sebenarnya senang buat seperti itu. Kalau nulis itu saya cuman kebahagiaan aja gitu. Tapi kalau misalnya membuat event sastra itu saya hobi sebenarnya. Tapi karena hobi itu ya kalau harus ada dana, harus ada anggaran. Tapi seandainya kalau pemerintah mendukung kegiatan literasi pada zaman Kakak waktu itu membuat workshop, mungkin sampai sekarang terrealisasi ya? Ya kalau dulu tuh ya sama Pak Bupati yang lama dulu ya lumayan lah, waktu saya di Tebo tuh dia sangat antusias sekali karena memang dia suka puisi. Dia sering kami ajak baca puisi juga keliling buat workshop, ntar dia baca puisi, dia mau. Malah beliau tuh dari zamannya almarhum Aris Tiardi itu juga
dia sering bawa almarhum itu baca puisi keliling. Wah, gitu. Ya tergantung lah, kalau memang pimpinannya hobi di seni pasti dia akan, kalau kita buat Pak ya kita buat ini, langsung loadingnya cepat. Loading. Oke, baik pemirsa, ini Kak Ramayani ternyata sudah banyak nih ya kan membuat kegiatan-kegiatan literasi seperti workshop membaca ataupun menulis, puisi, cerpen dan lain sebagainya dengan dukungan bupatinya juga. Dan sekarang juga Kak Ramayani ini sekarang masih lah ada sebentar. Masih bergelut di bidang penulisan masih ya. Tapi kalau kita buat kegiatan itu selalu dana pribadi terus Iya. berpuluh tahun kan rasanya kasihan pemerintah yang punya anggaran. Gitu kan. Oke, baik. Kita pun sebagai penggiat literasi lebih memajukan, tentunya ini mensupport anak-anak muda yang baru bergelut di bidang literasi, agar memang sudah kita tahu Indonesia pun sangat kurang kegiatan literasinya karena membaca itu sangat kurang katanya ya. Sebenarnya banyak ya. Kalau komunitas-komunitas sastra itu banyak itu sudah bergiat. Cuman itulah mereka cuman modal militansi aja. Tapi tidak dituntut dengan anggaran gitu. Iya, memang seperti itu. Tidak dituntut dengan anggarannya. Tapi pemirsa, mudah-mudahan hari ini pemerintah kalau misalnya mendengar kegiatan video kita nonton kita pada hari ini tentunya akan mensupport kita gitu. Baik pemirsa, inilah Kak Ramayani. Nah, sebelumnya kita menggali lebih dalam siapa Kak Rani yang katanya seorang ketua Sri Kandi dari Ditebo ya. Sebuah organisasi pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Nah, untuk menggali lebih dalam jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, masih bersama saya Salsayu Amelia di BTV Inspiratif, masih bersama Kak Ramayani. Nah, oke baik Kak, melanjut obrolan kita sebelumnya tentang perjalanan karir Kakak nih, yang katanya juga seorang kalau ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila di Tebo. Nah, mengikuti kegiatan ini selain menulis juga ikut komunitas seperti ini, itu bagaimana nih Kak awalnya? Kalau di Sri Kandi Pemuda Pancasila, kalau di Pemuda Pancasila saya semenjak 2006 itu udah masuk di Tebo itu. Kebetulan ya kawan-kawan aja. Sejak 2006 sampai sekarang. Ya 2005 saya masuk Tebo, 2006 udah bergabung. Di Pemuda Pancasila. Kebetulan waktu itu masih di bidang pendidikan. Nah itu karena saya kebetulan guru, jadi diajak ya masuk gitu ya kan karena lumayan juga ya, karena Sri Kandi itu lebih memperluas jaringan kita kalau dulu saya belum Sri Kandi itu belum Sri Kandi namanya, masih gabung di PP aja. Nah kemarin 2019 Sri Kandi itu kan kini kan sudah bermetamorfosis, dia kan anak sayap dari Pemuda Pancasila ya kan, jadi kini kita sudah punya struktur sendiri, punya manajemen sendiri, kemudian kita punya ADRT sendiri, badan hukum sendiri, sehingga Sri Kandi Pemuda Pancasila itu diberi keluasan untuk bisa berbuat, tapi kita fokus kepada perempuan. Jadi sampai sekarang masih aktif? Alhamdulillah. Apa kegiatannya nih? Ada banyak di berbagai bidang kegiatannya itu. Ada bagian keagamaan, kita ada pengajian, kita buat 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kemudian kita juga menjalin silaturahmi ya. Iya, tujuan kita berorganisasi kan seperti itu. Kemudian di bidang kesehatan kita sekarang rajin tuh setiap minggu pagi kita senam pagi bersama. Itu kita dengan walaupun tidak ada anggaran, kita memberdayakan berbagai komunitas senam yang ada di Tebo itu, seperti ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia itu, kemudian ada Persani, KONI, KORMI, dan berbagai sanggar. Jadi kita ajak perempuan-perempuan masyarakat Tebo senam di
GOR Stadion Kebot itu. Jadi setiap hari Minggu itu udah jalan. Nah, banyak kegiatannya. Ya, bidang kesehatan itu banyak, ada sosialisasi, tergantung pada konteks masalah yang terjadi. Kalau masalahnya COVID kemarin kita ya sosialisasi tentang COVID. Kalau masalah apa ya ada stunting, kita sosialisasi tentang stunting. Boleh tahu berapa anggotanya nih? Kalau anggota itu sudah lebih dari 100 lah. Lebih dari Cuman 100. sekarang kan kita tinggal ya pengurusan pembuatan KTA-nya lagi. Nah itu programnya banyak lagi kegiatannya itu. Intinya ya kita ada pembinaan anak cabang, pembentukan anak cabang di berbagai, walaupun belum semua anak cabang terbentuk. Organisasi Sri Kandi ini terbuka untuk siapa saja, ya, termasuk siapa anak muda? saja. Ini organisasi berjenjang ya, dari pusat, wilayah, kemudian cabang dan anak cabang. Nah ini kita sukarela, siapapun yang penting cinta NKRI, menjaga Pancasila sampai mati, itu sebagai dasar negara kita. Cinta NKRI, menjaga sampai mati. Untuk tujuannya ya untuk pemberdayaan perempuan. Jadi biar perempuan itu makin bahagia, menjaga makin NKRI berjaya. Intinya kita di sana bisa berbuat yang positif. Banyak apa yang bisa kita dari anggota itu kan dari berbagai profesi ada. Banyak perempuan karir kita kan non profesi, jadi dari berbagai profesi apapun bisa masuk. Jadi kalau orangnya dia bergelut keseharian di bidang pendidikan, ya dia di bidang pendidikan kita buat apa. Jadi intinya kita tidak berhenti mau berbuat aja, sosialisasi apa yang intinya yang bisa menambah nilai dalam diri. Wah, luar biasa. Bisa makin bahagia, nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pergaulan seperti itu. Ternyata perempuan semakin di depan ya pemirsa. Luar biasa, harus ya. Karena perempuan itu kan dia pemimpin untuk manajer dalam rumah tangganya. Dia sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita nantinya. Wah. Nah ini bahasa ibu guru yang luar biasa. Oke, baik pemirsa, Kak Ramayani ini adalah seorang penulis, sastrawan, dan memang sekarang udah menjadi kepala sekolah SMK Negeri 5 Kabupaten Tebo ya. Dan luar biasa sekali bergelut juga di bidang organisasi. Nah, cinta NKRI. Baik pemirsa, boleh bagaimana membagi waktu Kak ini untuk bergelut di bidang yang boleh dikatakan multitasking ya? Kalau bagi waktu itu sebenarnya kan udah kita dari kecil juga kan sudah diharuskan memanage waktunya bisa ya. Intinya jangan sampai hobi kita kemudian bahagia kita di organisasi itu malah mengganggu tugas pokok. Jadi semuanya itu ya berjalan seiring. Nah, tinggal mengatur waktunya, ini kapan baiknya, ini seperti apa. Jadi jangan sampai saling mengganggu. Pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi. Pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi. Hobi juga tidak boleh mengganggu tanggung jawab anak. Jadi intinya yang penting saya dalam rumah tangga itu suami mengizinkan, suami saya sangat support. Itu yang penting. Dan malah dia kemana apa aja kegiatan saya, dia yang sibuk, yang bahagia. Jadi saya tuh ya bedanya seperti itu. Jadi bahagia, suami saya itu seperti teman. Ya. Memang dulu teman kan, teman kuliah sampai sekarang ya seperti itu. Sampai sekarang menjadi teman, luar biasa. Jadi apapun kegiatan saya kemana aja, dia malah itu seperti kita masuk. Seperti itu juga program dia, kegiatan dia gitu. Oke, baik. Sekarang suami pun mendukung, karir mendukung, dan bagaimana kita memanage waktunya supaya bisa terbagi gitu ya, supaya bisa dapat semuanya adil gitu ya. Intinya kita kan melakukan itu kan semua tugas, semuanya ibadah tugas itu ibadah. Memang dan terakhir nih, harapan buat generasi muda di dunia penulisan, di dunia karir itu seperti apa? Boleh di-share kepada pemirsa di rumah. Harapan saya ya Pak, intinya berharap anak-anak sekarang ya lebih kreatif. Sekarang zamannya kita dituntut untuk kreatif dan banyak berbuat gitu. Kalau orang yang nggak kreatif zaman sekarang rugi. Iya benar. Nah
Jadi sayang sekali anak muda tidak memanfaatkan masa sekarang ya. Iya, karena dalam kreativitas itulah kita menunjukkan siapa kita. Terus ya intinya kalau ruang kita selalu diisi dengan suatu hal yang positif, ya itu kan bahagian dari ibadah kita. Benar sekali. Jadi memberi manfaat untuk kita, masyarakat semua, dan orang lain tentunya, dan sekitar kita ya. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali harapan dan motivasi dari Kak Ramayani ini. Memang seorang guru itu harus memiliki wibawa dan kebijakan ya, dan juga motivasi buat anak muda jangan pantang menyerah tentunya. Tetap kreativitasnya ditambah, inovasinya diluaskan lagi, karena dunia butuh anak muda yang kreatif dan berinovasi. Baik pemirsa, waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Ayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan BTV Inspiratif Senin dan Kamis jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.